Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidhawil imani wal ihsan. Al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tusikhul khairati kulla waqtin wa awan. Al-alimil ladzi la yahfa alaihi khawatirul janan. Al-hayyil qayyumil ladzi la taghidhu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman. Al-karimil ladzi ta'adzana bil mazidi lidhawi syukran. Ahmaduhu hamdan yafuqul adda wal husban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, daimul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan, alimud dhahiri wa man tawa alaihil janan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min naw'il insan, nabiyyun rafa'allahu bil haqqa hatta tadha wastaban, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal judi wal wafa'i wal ihsan. Amma ba'du ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti sebenarnya, takwa dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan yang ada di dalam hati kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya berbekallah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kalian semua kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Artinya, sebarkan kedamaian, berikan makanan, bersilaturahimlah, salatlah ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan damai. Hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita dengan 4 hal agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan damai. Yang pertama, cara untuk memasuk surga adalah orang yang ingin masuk surga mereka yang menebarkan salam, menebarkan perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mempunyai arti keselamatan, rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala semoga tercurahkan untukmu. Lazimnya juga ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban yang sama.
yang artinya bagimu juga keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan tersebut nampak sepele namun memiliki makna mendalam. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian dan kerenggangan di antara sesama. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tidak lain tujuannya adalah untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian dan menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Hadis di atas juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim, menyebarkan permusuhan, menebarkan ujaran kebencian dan memutuskan tali silaturahim. Karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri dari ajaran syaitan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91 bahwa setan memiliki tujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedua jalan untuk menggapai surga adalah memberikan makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah keluarga atau mengeluarkan zakat atas harta kita, Nabi Muhammad menganjurkan untuk bersedekah, terutama bagi orang yang membutuhkan. Mengapa memberi makanan dapat menghantarkan kita menuju surga? Karena orang yang senang memberikan makanan adalah mereka yang dekat dengan surga. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 407 disebutkan, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Artinya orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip dalam kitab Faidul Qadir karya Muhammad Al-Munawi menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan seseorang tentang iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul sikap tawakal dan berserah diri. Secara otomatis muncul juga sikap percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat pemberi rizki. Seorang dermawan yakin bahwa orang yang berbuat baik dengan menyedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti menggantinya 10 kali lipat dengan kebaikan. Berbeda dengan orang yang bakhil, adalah yang terlalu cinta dunia dan ragu terhadap janji-janji Allah. Karena itu tempat yang layak bagi orang dermawan adalah surga, sebaliknya tempat yang layak bagi orang bakhil adalah neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga, jalan menuju surga yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah menjalin silaturahim dan persaudaraan, walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatih." Qalu liman ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa taswilu man qata'ata. Qala fa idza fa'altu dzalik fama li ya Rasulullah? Qala an tuhasaba hisaban yasira wa yudkhilakallahul jannata bi rahmatih. Artinya, tiga hal yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah?
Nabi bersabda, bagi orang yang memberi, orang yang selalu menghalangimu, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutus silaturahim denganmu. Sahabat bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapat wahai Rasulullah? Nabi bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan, dan Allah akan memasukkanmu ke surganya dengan rahmatnya. Mengenai pentingnya silaturahim, terdapat sebuah cerita dari Imam Asbihani yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad. Suatu ketika ada salah satu sahabat yang duduk di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian si pemuda tersebut keluar dari halakohnya dan mendatangi bibinya untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya memberikan maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda kembali ke halaqah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW adalah menjalankan sholat malam ketika banyak orang telah tidur terlelap. Sholat malam menjadi spesial karena dilakukan di waktu banyak orang beristirahat dan lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menjadi indikasi seseorang jauh dari sifat riya, sifat pamer dalam beribadah, karena di waktu tersebut banyak orang istirahat, sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam mendapatkan ganjaran lebih. Terutama oleh Nabi disabdakan sebagai orang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Nabi juga bersabda, paling utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utamanya solat sesudah solat wajib adalah solat yang dilaksanakan di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan, menjalin persaudaraan dan solat malam adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW agar kita dapat menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak rintangan. Jika kita konsisten dan istiqamah dengan menjalankan anjuran Nabi tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang kurang menyenangkan, sehingga di akhir hayat kita mendapatkan keadaan kematian yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahu bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakilah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, akramul awwalina wal akhirin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawami samawati wal ardhin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah was-sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat wa alamu anna Allaha amarkum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf al muhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa sairi buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.